Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yasi ni'amahu wa yukasi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para penonton yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita masih dihendaki oleh Allah untuk bisa bertemu kembali di dalam rangkaian acara Sentuhan Kalbu melalui video YouTube ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan manfaatnya di dini wa dunya akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang saya hormati, ketahuilah bahwasanya yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seluruh hambanya adalah ada dua. Yang pertama, perintah Allah berupa fardu, dan yang keduanya adalah berupa sunnah. Menurut pendapat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan fardu adalah pokok dari harta, pokok harta. Atau bisa disebut fardu adalah, menurut beliau, adalah modal dari suatu usaha dagang. Nah, dengan adanya modal ini, usaha tentunya akan mendapatkan sesuatu. Dan dengan adanya modal, usaha dagang akan berjalan dan mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang disebut dengan hasil dari usaha dagangnya. Oleh karena itu, sunnah adalah, menurut pendapat Imam Al-Ghazali, adalah laba atau hasil dari usaha yang memang ada modal. Nah, modal usaha bisa berjalan, usaha dagang bisa berjalan. Dengan modal usaha dagang akan mendapatkan sesuatu hasil, yaitu laba. Itulah yang disebut dengan sunnah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan hanya fardu saja, tapi sunnah. Sunnah adalah merupakan pekerjaan perbuatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya menunaikan perintah Allah yang berupa fardu, tapi tentunya kita berusaha untuk mengerjakan perintah yang kedua ini, yaitu sunnah. Para pemirsa yang saya hormati, seseorang tidak akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan nyampe, tidak akan bisa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan mengerjakan fardu. Tanpa dengan mengerjakan perintah Allah yang berupa fardu. Kita tidak bisa, tidak mampu untuk berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengerjakan perintah Allah yang berupa fardu. Artinya, orang yang menunaikan kewajiban perintah Allah yang berupa fardu itu berarti orang yang berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah dekat kepada Allah karena menunaikan perintah Allah berupa fardu, sudah dekat kepada Allah, posisinya sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dekatnya ini tidak akan bisa berjalan, tidak akan tetap, tidak akan istiqomah tanpa menunaikan perintah Allah yang kedua, yaitu sunnah. Jadi seseorang, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kedekatan kita ini tetap berdiri, tetap istiqomah untuk menjalankan taat, tetap istiqomah
kita selalu dekat kepada Allah, maka tentunya kita harus berusaha untuk memperbaikinya, menunaikannya. Di dalam menunaikannya dari perintah Allah yang kedua inti, yaitu sunnah. Maka dengan sunnah ini kita di dalam kedekatannya kita kepada Allah akan tetap berdiri, akan tetap istiqomah. Para pemirsa yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, tidak ada seorang hamba yang mau menginginkan kecintaanku, tidak ada seorang hamba yang sangat aku cintai kecuali hamba-hambaku yang menunaikan sunnah, yang mengerjakan sunnah. Maksudnya adalah Allah akan mencintai, cinta Allah kepada hamba yang menunaikan perintah yang berupa sunnah. Dengan adanya menunaikan sunnah, dengan adanya kita menunaikan perintah Allah yang berupa sunnah, tentunya Allah akan mencintai kita. Allah akan tetap mendekati kita. Allah akan tetap mengabulkan segala permohonan kita, segala cita-cita kita, segala doa-doa kita. Karena kita memang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita mengerjakan perintah Allah yang kedua, yaitu sunnah. Tidak ada seorang hamba yang aku cintai melainkan orang-orang yang mengerjakan sunnah. Dengan mengerjakan sunnah itu, Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, kalau Allah sudah mencintai, menurunkan rasa cintanya kepada seorang hamba, Allah mencintai karena mengerjakan sunnah di samping mengerjakan fardu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang dengan pendengaran itu dia bisa mendengar. Artinya apa? Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah menunaikan kewajiban Allah, menunaikan perintah Allah yang berupa fardu dan sunnah, Allah akan menjadi pendengaran kita, yang dengan pendengaran itu kita bisa mendengar. Artinya Allah akan menjaga pendengaran kita, memelihara pendengaran kita dari mendengarkan sesuatu mungkarat, mendengarkan sesuatu yang maksiat, yang mengandung dosa. Allah akan menjaga itu, sehingga pendengaran kita akan diarahkan kepada mendengar sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang manfaat. Kemudian kata Allah, aku akan menjadi penglihatannya, dan dengan penglihatan mata itu dia bisa melihat. Artinya Allah juga akan menjaga, memelihara penglihatan kita, pandangan kita akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari melihat sesuatu yang mungkarat, yang mengandung maksiat dan dosa. Tentunya Allah akan memelihara penglihatan kita dari melihat sesuatu yang maksiat, dari melihat sesuatu yang keji, dari melihat sesuatu yang mengandung dosa dan maksiat. Sehingga penglihatan kita juga diarahkan kepada melihat sesuatu yang manfaat, yang baik, yang mengandung pahala, yang mengandung menyebabkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Diarahkan pandangan kita kepada sesuatu yang bermanfaat, dan dijaga dari sesuatu, memandang kepada sesuatu yang mengandung dosa dan maksiat. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan menjadi lisannya, dengan lisan itu dia bisa berkata. Artinya juga Allah akan menjaga lisan kita, menjaga ucapan perkataan kita dari ucapan yang tidak mengandung hikmah dan manfaat dan kebaikan juga kepada orang lain. Allah akan menjaga ucapan kita dari ucapan keji, dari ucapan
yang menyakitkan, tentunya menyakitkan orang lain yang kita ajak ngomong, yang kita ajak bicara, tentunya Allah akan menjaga perkataan kita, menjaga lisan kita dari mengucapkan sesuatu yang dosa, sesuatu yang mengandung maksiat dan dosa. Sehingga Allah akan mengarahkan ucapan kita, akan mengarahkan ucapan kita kepada ucapan yang baik, kepada ucapan yang mengandung hikmah dan manfaat kepada orang lain. Selanjutnya, maka aku akan menjadi tangannya, dan dengan tangan itu dia bisa memukul atau bisa memegang. Artinya Allah juga akan menjaga tangan kita ini dari melakukan sesuatu yang keji, melakukan sesuatu yang mengandung dosa dan maksiat. Tentunya juga Allah akan memelihara kedua tangan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, akan menjaga dari perbuatan melakukan pencurian, pemukulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kata Allah, aku akan menjadi kakinya, dan dengan kaki itu dia bisa berjalan. Artinya Allah juga akan menjaga kaki kita dari melangkah menuju kepada tempat-tempat maksiat dan dosa. Dan juga Allah akan menjaga, memelihara kedua kaki kita ketika di dalam hati kita ada keinginan menuju ke tempat dosa dan maksiat. Allah akan menjaga itu. Allah akan menunjukkan jalan yang sesuai jalannya Allah. Allah akan mengarahkan jalan dengan kaki, dengan langkahan kaki kita akan diarahkan kemana jalan kebaikan, dan itu akan diarahkan, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kita akan dijaga dari melangkah kepada sesuatu yang maksiat, dan diarahkan oleh Allah melangkah kepada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang diridai Allah, tempat-tempat di mana di sana ada tempat-tempat yang sangat diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, akan tetapi kita menjalankan di dalam melaksanakan perintah Allah yang berupa fardu dan sunnah ini tidak mudah begitu saja. Tidak mudah begitu saja. Kita mungkin bisa hanya melakukan fardu, tapi yang untuk melakukan sunnah ini butuh perjuangan, butuh latihan, butuh kebiasaan. Caranya adalah menurut Imam Ghazali adalah dengan meneliti, mengoreksi hati, mengoreksi anggota badan kita. Apabila hati tidak ada semangat untuk menjalankan sunnah, anggota badan kita malas untuk menjalankan sunnah, maka tentunya yang malas ini perlu latihan, yang malas ini perlu paksaan. Anggota badan kita malas untuk melakukan yang sunnah, hati kita malas untuk ingin menjadi manusia yang utama, mendapatkan derajat dari Allah dengan adanya menunaikan sunnah, malas, tidak ada keinginan itu. Maka kita harus benar-benar mampu mengontrol hati, mampu mengontrol anggota badan kita, agar supaya kedua ini, hati dan anggota badan, dengan sungguh-sungguh kita latih, kita biasakan, kita arahkan ke sana. Di samping menjalankan yang fardu, juga menjalankan yang sunnah. Para pemirsa yang saya hormati, mengenai hal sunnah, bukan hanya sholat saja, akan tetapi yang termasuk sunnah banyak sekali. Kalau kita memang tidak sempat menjalankan sunnah yang di dalamnya sunnah sholat misalkan, karena kita mungkin sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak ada waktu untuk menjalankan sunnah sholat, tidak ada waktu untuk menjalankan sunnah di dalam sholat. Misalkan kita masih banyak menjalankan sunnah yang lainnya, di antaranya yaitu doa.
doa adalah sunnah. Makan, setelah makan kita berdoa, itu adalah sunnah. Segala macam aktivitas itu ada doanya, itulah sunnah. Tentunya ini perlu kita mengetahui, tentunya ini kita perlu menghafal tentunya tentang masalah doa. Mulai tidur, makan, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, dan lain sebagainya. Itu banyak doa-doa, ada doa-doanya. Nah, itulah juga termasuk sunnah. Ya semoga saja kita mampu menjalankan seluruh sunnah yang ada. Puasa sunnah, sholat ada sholat sunnah, dan doa-doa pun, aktivitas kita pun di sana ada doa, juga termasuk sunnah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintah Allah doa ini, yaitu fardu dan sunnah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.